suara saya kedengaran? Kedengaran, Bang. Ya, thank you ya. Sebelum kita belajar firman, saya ajak kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau Tuhan masih sedia dan setia memelihara hidup kami. Kami bersyukur di tengah banyak hal yang kami alami, baik sukacita, duka cita, tapi kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Begitu juga dengan pelayanan kami. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, kami yakin dan percaya juga Tuhan pasti akan tolong dan Tuhan pelihara. Tuhan, sebentar kami akan mengadakan pertemuan PKK. Kami akan berdiskusi, sharing, memikirkan terkait pelayanan ke depan, tetapi sebelumnya kami ingin mendengar Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu kiranya Tuhan memimpin kami, menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa menaati, kami bisa ditegur, dikuatkan melalui firman-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir, yang akan menyusul, kiranya Tuhan yang boleh menggerakkan hati mereka ikut ambil bagian dalam pertemuan ini. Kami juga berdoa supaya firman yang kami dengarkan mengingatkan kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sharing firman ini kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Nah, saya izin sambil share screen sebentar. Nah. Oke, nah apakah slide saya sudah kelihatan di screen? Sudah, Bang. Oke, thank you teman-teman. Saya berharap kabar kalian baik. By the way, untuk yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu, yang sudah mau mempush dirinya ya. Saya selalu merasa orang-orang yang masih mau menjadi PKK, masih mau jadi pengurus, itu orang-orang yang mau mempush dirinya, memberi lebih banyak kepada Tuhan. Nah teman-teman, karena saya sadar, nah aku juga nggak tahu, kalian merasa atau enggak, saya sadar juga kondisi pelayanan kita nggak terlalu baik-baik amat gitu. Kita sedang mungkin bergumul. Nah, aku nggak tahu adik-adik yang pengurus, ada kuliah di sini, si Emre, si Mikael, pengurus, koordinator, wakil koordinator, aku nggak tahu gimana perasaan kalian sekarang dengan pelayanan gitu ya. Cuma macam-macam gitu. Jadi waktu saya mencoba memikirkan apa ya kira-kira yang akan dibawakan kepada para PKK, tengah banyaknya pengisian, di tengah banyaknya yang sudah pernah didengar. Nah, saya memberi judul menggembalakan di masa yang sukar gitu. Jadi menggembalakan di masa yang sukar karena memang mau tidak mau kita harus akui bahwa kondisi kita ini memang sedang masa-masa sulit gitu oleh karena pandemi gitu. Jadi mudah-mudahan firman ini sama-sama menguatkan kita, sama-sama menolong kita untuk belajar lagi apa sih itu penggembalaan gitu. Teman-teman, saya ajak kita membaca satu bagian firman Tuhan. Kalau Kak Monica Aprilia nggak keberatan, boleh bacakan bagi kita 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Baik, Bang. Oke. Satu Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah. Sorry. Ya, Bang. Sorry. Halo, sorry. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. Sorry ya. Oke, Bang. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan
dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Thank you. Nah, saya rasa mungkin ini bukan pertama kali kita membaca ayat firman Tuhan ini. Salah satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang perintah untuk menggembalakan yang ditulis oleh Petrus kepada jemaat di Asia Kecil. Nah, teman-teman, menariknya surat untuk menggembalakan ini diberikan di masa yang sangat sulit. Jadi ada yang bilang ini adalah disebut a letter of separation, suffering and persecution gitu. Jadi surat ini ditulis kepada orang-orang di masa yang sangat sukar gitu. Sukarnya apa? Sukarnya pada waktu itu kekristenan sedang dalam ancaman. Ancamannya apa? Jadi pada waktu itu kekristenan makin berkembang setelah Yesus mati, bangkit, lalu kemudian para rasul memberitakan firman termasuk Petrus, dan perkembangan Kristen ini membuat orang-orang Kristen itu dipersekusi, diancam, dibakar, dibunuh oleh Kaisar Nero. Salah satu kaisar Roma pada waktu itu yang sangat keras, kira-kira begitu. Jadi pada waktu itu mereka sedang dalam kondisi yang gamang, bingung begitu ya. Ini iman ini perlu nggak masih dipertahanin gitu. Ini kondisi jadi Kristen kok susah-susah amat, kira-kira begitu. Jadi di masa itu ada satu kaisar Nero yang sangat kejam, yang banyak mempersekusi orang-orang Kristen. Dan akhirnya Nero inilah nanti yang akan menghukum Petrus dengan cara dipenggal kepalanya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat situasinya sulit banget gitu, sukar banget. Mau rasa-rasanya menjadi Kristen itu susah kali gitu, kira-kira begitu. Nah karena itu, nah coba bayangkan Petrus, seseorang yang diminta Tuhan menggembalakan di masa hidupnya sudah melihat lalu memikirkan situasi ini. Nah ini situasi sedang sulit. Nah ini kita sedang terancam. Nah ini gimana pelayanan ke depan? Gimana ya kondisi orang-orang sekarang gitu, kira-kira begitu. Jadi dia menulis surat kepada orang-orang atau sering disebut jemaat diaspora. Diaspora itu artinya jemaat yang terpisah-pisah, mereka berserak ada di daerah Asia Timur, Asia Kecil. Kalau teman-teman lihat nanti di 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 itu dia yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, kira-kira begitu. Jadi dari situ kepada jemaat itulah Petrus menyampaikan pesannya itu. Nah, apa pesannya? Makanya dia bilang begini. Nah, perhatikan ayat yang pertama tadi yang sudah dibaca. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi Petrus sampaikan kepada sesama rekannya penatua. Nah, menarik waktu melihat ini, Petrus menempatkan dirinya sebagai teman. Nah, perhatikan ini. Sebetulnya Petrus itu pada waktu itu dikenal sebagai apostol yang sangat besar, rasul yang paling besar gitu ya, karena dia pemimpin. Ibaratnya setelah kematian Yesus, dialah pemimpin-pemimpin para rasul. Tapi dia menempatkan dirinya sebagai teman, meminta kepada teman. Dia bilang, sebagai teman nih ya. Nah, kira-kira begitu bahas. Sebagai teman, aku menasihatkan kalian. Jadi waktu aku baca ini bukan sebuah, kalau aku ya, ini bukan sebuah perintah yang kayak ngegas gitu, tapi satu permintaan yang gimana lah kalau ngomong sama teman ya, sama teman gitu. Aku sebagai teman mengingatkan kamu, dan aku sebagai saksi penderitaan Kristus. Nah, kenapa Petrus bilang menempatkan dirinya sebagai saksi penderitaan Kristus? Karena dia mau bilang gini, teman-teman, kalau bahasa sekarang, para penatua, memang situasi sedang sulit. Kita sedang mengalami penderitaan. Tapi aku, sebagai saksi penderitaan Kristus, aku yang menyaksikan Kristus menderita itu, pengen bilang sesuatu ke kalian. Apa yang mau dibilangnya? Dia dibilang di situ adalah, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jadi dia bilang gini, I know
situasinya sedang nggak baik. Aku tahu ini situasi yang penuh pergumulan. Aku tahu kita sedang terancam, nah, kira-kira begitu. Tetapi aku sebagai saksi Kristus yang melihat Yesus menderita, minta kepadamu supaya kamu gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah, teman-teman, apa yang sedang disampaikan Paulus adalah karena penderitaan menjadi sebuah persoalan dan tantangan dalam pemuritan dan penggembalaan. Nah, ini perhatikan ini, penderitaan, suffering, kesulitan, itu adalah tantangan, ya memang salah satu yang membuat orang sulit untuk menggembalakan. Nggak memuridkan karena nggak mau menderita gitu, sulit, nggak mau menderita. Ada banyak orang nggak siap dan tidak serius memuridkan karena takut menderita gitu. Nah, Petrus sadar betul ini. Nah, karena itu pengalaman masa lalunya, teman-teman kalau kita ingat Petrus, dia itu adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan, yang selama pelayanan bersama dengan Yesus, dia selalu orang yang paling tangkas kan kira-kira begitu. Tapi waktu Yesus ditangkap, dia adalah orang yang kabur gitu, bahkan menyangkal Yesus. Nah, situasi yang sulit membuat dia nggak berani mengikuti Yesus gitu. Nah, Petrus sadar betul itu, sampai akhirnya Tuhan memberi kesempatan kedua kali. Waktu ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah kawanan domba. Petrus ingat ke belakang. I know, aku pernah di posisi ini. Ketika situasi sedang sulit, mungkin kita bisa ciut, iman kita bisa ciut. Nah, karena itu dia bilang, aku orang yang sudah menyaksikan Kristus menderita, mau bilang ke kalian, ayo tetaplah melayani, ayo tetap gembalakan. Karena apa? Karena Kristus pun sudah menderita bagi kita. Makanya penting di sini dia buat saksi penderitaan Kristus gitu. Nah, teman-teman, aku selalu merasa setiap kita mengingat penderitaan Kristus, maka kita akan mempunyai kekuatan untuk menderita bagi Kristus gitu. Nah, orang-orang yang sudah mulai melupakan penderitaan Kristus bagi kita, nah mungkin dia juga akan mulai biasa saja dan tidak bergairah untuk ambil bagian di dalam penderitaan Kristus gitu. Nah, karena itu Petrus mengingatkan gembalakan kawanan domba. Di situasi yang sedang sukar ini, di situasi yang sedang sulit ini, gembalakan kawanan domba. Teman-teman, seperti yang saya sebut tadi di awal, bahwa kita sedang diperhadapkan dengan satu kondisi. Aku rasa kita harus mengakui, dan aku sendiri merasa ya, bahwa pandemi ini sedikit banyak sangat mempengaruhi kepelayanan kita gitu. Saya masih tergabung di beberapa grup PKK ya. Salah satunya di pertanian, ya ada pertemuan PKK yang batal kira-kira begitu ya. Karena apa? Karena memang semua punya pergumulan masing-masing. Selain kita pisah dengan orang-orang yang kita layani, kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan pribadi yang mungkin sekelas PKK pun bisa mikir gini, apa aku harus terus berjuang di tengah situasi yang sulit ini? Kan aku punya banyak masalah. Haruskah aku memaksakan diriku melayani orang lain sementara diriku ini masih banyak persoalan? Kira-kira begitu. Pasti ada yang mengalami itu. Sukar sekali gitu. Oke, stop dulu deh gitu. Ini lagi masa sulit. Kelihatannya sama Tuhan pun bisa dibilang ini masa sulit gitu. Tapi justru karena ini masa sulit, karena ada begitu banyak orang yang sedang dalam kesulitan, justru disitulah dibutuhkan orang-orang untuk saling menguatkan, saling menolong. Nah, kakak-kakak kita itu sedang dalam kesulitan. Nah, siapa yang akan hadir ke mereka? PKK-PKK-nya. Karena itu teman-teman, saya berdoa, saya berharap kita bangkit gitu ya. Push diri kita gitu. Kalau mau melihat diri, sepanjang kita hidup di dunia ini akan selalu ada persoalan. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya selalu merasa, saya suka, ini kan bicara penggembalaan ya. Di dalam Yehezkiel 34 ayat 2, Tuhan kecewa. Enggak cuman kecewa, tapi mengecam. Dia bilang begini kepada gembala-gembala Israel pada waktu itu. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya. Bayangkan menggembalakan diri. Harusnya menggembalakan orang lain, dia menggembalakan dirinya. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Perhatikan, dicatat di sana. Mereka menggembalakan dirinya.
Nah, teman-teman, ini disampaikan Yeskiel ketika bangsa Israel terbuang ke tanah Babel. Jadi karena pemimpin-pemimpin pada waktu itu, raja, pemimpin rohani pada waktu itu nggak menggembalakan umat. Sampai akhirnya mereka berserak, mereka terbuang. Dan Tuhan bilang celaka. Celaka mereka. Karena apa? Karena mereka nggak menggembalakan domba. Yang mereka lakukan apa? Menggembalakan dirinya, fokus kepada dirinya. Kira-kira begitu. Fokus kepada dirinya. Maka perhatikan ini, kegagalan penggembalaan sering terjadi karena para gembala hanya fokus kepada dirinya sendiri. Sebab nih, masih inilah, studikulah, inikulah, iniku. Semua bicara tentang diri sendiri. Nah, teman-teman, apakah kita berarti sedang menolak apa yang terjadi dengan diri kita? Tentu tidak. Tetapi selama kita masih fokus kepada diri kita sendiri, aku rasa kita akan kesulitan untuk memberi lebih banyak kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Jadi Tuhan menegur, kondisinya gembala ada, tapi fungsinya nggak ada. Secara struktur gembala ada, tapi fungsinya nggak ada gitu. Jadi gembala itu bicara tentang fungsi. It's not about struktur. Jadi PKK itu fungsi, bukan struktur gitu ya. Kalau struktur berarti ada, bukan hanya ada, tapi fungsinya dirasakan. Apa yang Anda alami saat ini? Nah, saya coba kita melihat, kalau kalian ditanya gimana kondisi penggembalaan kita sekarang. Apa kira-kira yang sedang membuat kita tidak maksimal mengerjakan penggembalaan kita? Atau kalau para pengurus diminta kira-kira apa yang menjadi masalah para PKK sekarang? Teman-teman, saya mau sampaikan begini. Saya sangat yakin Tuhan tidak pernah memanggil kita hidup untuk diri kita sendiri. Berhentilah hidup hanya untuk diri sendiri. Mari keluar dari zona nyaman kita. Ketika kita setia, saya yakin Tuhan akan setia. Setahu banyak orang menggumulkan banyak hal lah ya. Studi lah, keluarga lah, masalah inilah, masalah itulah. Sampai akhirnya kita menutup diri, nggak mau lagi memberi sesuatu kepada orang lain, fokus kepada diri sendiri. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memanggil kita hidup untuk diri sendiri. So stop, berhentilah hidup hanya untuk diri sendiri. Mari keluar, push diri kita dari zona nyaman kita. Saya yakin ketika kita setia, Tuhan pasti akan setia. Saya juga mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa gembala adalah seseorang yang menyadari bahwa yang digembalakan adalah kepunyaan Tuhan. Perhatikan di situ dibilang, gembalakanlah kawanan domba Allah. Artinya itu punyanya Tuhan. Ya kan, punya Tuhan. Maka dibilang yang ada padamu jangan dengan paksa, tetapi sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, domba itu kepunyaan Tuhan. AKK kita itu kepunyaan Tuhan. Mereka adalah kepunyaan Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Jadi ingat sekali lagi, kita ini hanya alatnya Tuhan saja. Kita ini hanya diberi kepercayaan saja. Nah, kalau kita hanya alatnya Tuhan, berarti harusnya kita mengizinkan Tuhan memimpin. Nah, kira-kira begitu. Nah, karena itu, seorang gembala hanya mampu menggembalakan orang lain ketika dia juga sedang digembalakan oleh gembala agung. Perhatikan, seorang gembala hanya bisa menggembalakan kawanan domba, karena tadi itu kepercayaan Tuhan, ketika dia juga sedang digembalakan Tuhan. Lalu kita bertanya, apa artinya digembalakan Tuhan? Apa sih artinya digembalakan Tuhan? Arti digembalakan Tuhan berarti saat ini kita sedang dipimpin Tuhan. Kita mau dipimpin Tuhan, kita mau diarahkan Tuhan. Kan gembala fungsinya itu ya, memimpin, mengarahkan, memelihara. Jadi waktu kita digembalakan Tuhan berarti kita bersedia. Kita mau dipimpin Tuhan, kita mau diarahkan Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Dia, dan kita mau berelasi dengan Tuhan. Maka salah satu persoalan kenapa PKK kadang tidak sedang semangat, mungkin dia sedang tidak digembalakan Tuhan. Bisa jadi, bisa jadi. Dan sejauh mana kita berelasi dengan Tuhan akan sangat mempengaruhi sejauh mana kita
akan menggembalakan mereka yang Tuhan percayakan. Maka penting sekali kita digembalakan Tuhan. Gimana caranya digembalakan Tuhan? Ketika kita, teman-teman, sekali lagi, ketika kita berrelasi dengan Tuhan, ber-HPDT. Nah, Alkitab mencatat bahwa HPDT itu diibaratkan Tuhan seperti ranting dengan pokok. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, karena itu saya selalu merasa HPDT itu adalah relasi yang dibangun dengan Tuhan terus-menerus. Jadi metafora yang dipakai itu kayak ranting ke pohon gitu. Ranting ke pohon itu kan terus-menerus. Jadi nggak bisa rantingnya aku lagi nggak senang nih sama pokoknya, ya udah keluar cabut gitu. Ya nggak bisa hidup gitu. Jadi kalau kita bicara relasi HPDT, persekutuan dengan Tuhan, mestinya tidak terjadi dalam waktu atau situasi tertentu. Jadi jangan relasi kita itu musiman, lagi mood datang, lagi nggak mood ya sudah gitu, lagi ada masalah nggak datang gitu. Jadi apakah artinya berelasi dengan Tuhan sekedar melakukan kegiatan-kegiatan saat teduh ini? Belum. HPDT adalah relasi yang terus connect dia gitu. Tapi penting nggak saat teduh dan sebagainya? Penting. Itu semua menolong kita untuk connect, relate dengan Tuhan. Jadi ingat ini, jadi relasi dengan Tuhan itu adalah relasi yang terus-menerus. Yang enggak, ya seperti ranting gitu ya, ranting dengan pokok. Ranting nggak bisa, waduh aku pengen ranting mangga misalnya, aku pengen ke ranting durian dong. Nggak bisa, dia harus melekat terus ke pokoknya begitu. Nah kira-kira begitulah. Teman-teman, saya mengajak kita untuk terus memelihara HPDT kita, supaya kita bisa tetap digembalakan Tuhan. Nah, saya sedikit bahas tentang HPDT ini karena penting. Ini memang agak di luar konteks, tapi saya rasa penting. Teman-teman, perhatikan di situ. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Menarik sekali nih. Jadi kata tinggal itu di dalam terjemahan bahasa Inggris salah satu King James Version itu diterjemahkan dengan abide. Abide ya, abide gitu. Nah, kalau di dalam bahasa aslinya itu kalau diterjemahkan berumah gitu. Berumah. Apa artinya berumah? Jadi rumah itu kan kalau dibilang jadi barang siapa berumah di dalam aku, kalau diterjemahkan kira-kira gini. Barang siapa berumah di dalam aku dan aku berumah di dalam dia, ya berbuah banyak gitu. Jadi berumah itu berarti rumah itu kan tempat kita berteduh ya. Tempat kita menemukan kenyamanan, tempat kita berpulang, tempat kita safe. Nah, begitulah kira-kira ketika kita berrelasi dengan Tuhan, kita menjadikan Tuhan itu tempat kita berteduh, tempat kita mengadu, tempat kenyamanan kita, tempat kita merasa safe. Ketika kita ada masalah, ya selalu diidentikan rumah itu pulang ya. Kalau pulang ke rumah berarti kita akan melupakan yang di luar dan masuk ke dalam, kira-kira begitu. Tetapi bukan hanya kita yang berumah di dalam Tuhan, tetapi Tuhan juga berumah di dalam kita. Nah, apa artinya berumah? Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi relasi dengan Tuhan itu harus timbal balik. Jadi kita tinggal di dalam Dia, tetapi Dia juga tinggal di dalam kita. Nah, mungkin dua pertanyaan ini bisa menjadi pertanyaan refleksi terkait dengan HPDT. Teman-teman, apakah kita saat ini sedang menjadikan Tuhan sebagai rumah, tempat kita mengadu, tempat kita menemukan kenyamanan, atau kita mencarinya di luar Tuhan? Bisa aja mencarinya di luar yang lain. Ketika suntuk, perginya ke drama Korea misalnya, ke game misalnya. Kemana lagi? Ke ini. Boleh nggak? Boleh. Tetapi kalau itu sampai menggantikan Tuhan sebagai sumber kepuasan, there's a problem. Ada masalah. Kalau kau lagi masalah sekarang, kepada siapa kau? Pulang nggak ke rumah? Ke Tuhan, datang ke Tuhan. Karena itu kalau ada masalah, jangan justru menjauh dari Tuhan. Justru kau harus mendekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, apakah kau mengizinkan Tuhan berumah di dalam dirimu? Gitu? Tinggal di dalam dirimu. Ada porsinya Tuhan di dalam dirimu. Ada tempatnya Tuhan di dalam. Kau membiarkan Tuhan terparkir aja di luar hidupmu gitu. Nggak mengizinkan dia sama sekali menyentuh hidupmu. Nah, teman-teman, dua-dua ini menjadi penting bagi kita.
Oke, dalam beberapa waktu berikutnya saya ingin kita melihat 3 bagian ini. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan tidak terlalu lama. Lalu kalau kita lihat ayat yang tadi, bagaimana gembala harus menggembalakan? Paling tidak ada dicatat 3 di situ, teman-teman. Saya akan jelaskan 3 ini. Bagaimana seorang gembala harus menggembalakan? Yang pertama, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Yang kedua, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Yang ketiga, jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Nah, bagian yang pertama adalah, perhatikan ini, menjadi gembala, apakah itu keharusan atau kerelaan? Gitu ya. Kalau di dalam NIV itu lebih jelas disebut. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Serving as overseers, not because you must. Nah ini ya, not because you must, but because you are willing. Jadi jangan karena keharusan gitu. Kira-kira begitu. Jangan karena keharusan. Jangan karena kau sudah tercatat jadi PKK di Eva, maka kau hubungi adik-adik kelompok. No. Jangan karena keharusan. Tapi karena kau memang rela, sedang bersedia. Nah, kira-kira begitu. Aku selalu bertanya, mengapa kita menjadi PKK? Mengapa kita harus memuridkan orang lain? Mengapa kita harus bertanya kabar kakak kita? Kenapa kita harus ajak mereka kelompok? Kenapa kita harus ajak mereka bertumbuh? Kenapa kita harus tanya kabar mereka? Godaannya sering sekali karena keharusan. Karena aku PKK. Betul, karena PKK. Tapi kalau kita menggembalakan hanya karena satu status, hanya karena kita sedang jadi PKK, kalau kita udah nggak terdaftar lagi nanti, maka itu akan bisa. Sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa, ketika paksaan itu sudah tidak ada, maka dia nggak akan melakukan lagi. Teman-teman begitu. Ini adalah pernyataan yang saya definisikan sendiri, yang saya selalu ingat. Teman-teman, saya menyebut begini, menjadi gembala berarti kita bersedia masuk ke dalam hidup orang lain, perhatikan, dan mengizinkan orang lain masuk ke dalam hidup kita. Ada kesediaan masuk ke dalam hidup orang lain, dan membiarkan orang lain masuk ke dalam hidup kita. Jadi kita mau menjadi bagian hidup orang lain. Dalam hal ini tentu kakak-kakak kita pengen masuk ke dalam hidup mereka. Dan kita mengizinkan mereka masuk ke dalam hidup kita. Itu sebabnya PKK itu bukan sekedar jabatan rohani, ingat ini. Bukan sekedar jabatan rohani, tetapi sebuah fungsi rohani. Yang harus dirasakan itu adalah fungsinya. Gitu. Nah, apakah teman-teman sedang bersedia masuk ke dalam hidup kakak kamu dan mengizinkan dia masuk ke dalam hidupmu? Ini ada sebuah pertanyaan yang dalam. Mengizinkan berarti kita rela, kita mau gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengisi berapa sekali seminggu kelompok, enggak. Betul itu penting, tapi bukan itu. Tapi kita yang rela, pengen tahu banget nih kondisi adikku gitu ya. Pengen tahu banget, pengen tahu gimana sih kondisi dia, kira-kira begitu. Yang kedua, itu yang pertama tadi, keharusan atau kerelaan. Yang kedua disebut di situ, jangan mengambil keuntungan tetapi mengabdikan diri. Saya buat menjadi PKK itu take something or give something gitu. Apakah itu mengambil atau memberi gitu. Balik lagi Yeskiel 34 ayat 3 sampai 4. Para gembala yang dimarahi Tuhan itu gimana? Kamu menikmati susunya, bulunya kau buat pakaian. Yang gemuk kau sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah enggak kamu kuatkan, yang sakit enggak kau obati, yang luka enggak kamu balut, yang tersesat enggak kamu bawa pulang, yang hilang enggak kamu cari, tetapi kamu injak-injak. Teman-teman, apa yang dilakukan gembala? Karena mereka itu hanya take something gitu, not give something. Kalau aku coba bertanya, kalau gembala yang ditegur Tuhan pada waktu itu memang mengambil keuntungan. Kira-kira kalau kita zaman sekarang, apakah PKK bisa mengambil keuntungan dari AKK-nya? Coba bayangkan, mungkin kalau mengambil keuntungan materi, mungkin enggak. Enggak ada kita ya para PKK menetapkan sekali pertemuan, kalau sama abang itu, sama kakak itu, gimana kalau kita buat 5.000 aja satu orang gitu ya. 1 jam gitu satu orang, nggak ada lah aku rasa ya, nggak ada lah kita yang mau cari keuntungan begitu materi. Tapi apa yang sering kita cari? Keuntungan yang tersembunyi.
ujian, supaya dikenal, supaya terlihat baik. Nah, itu mungkin keuntungan-keuntungan yang mungkin bisa terselubung gitu ya. Karena itu, saya coba benar-benar mempush kita bahwa fokus menggembalakan itu berarti memberi, bukan menerima. Apa yang bisa kita berikan? Waktu, perhatian, uang. Uang pun bisa. Bahkan mungkin juga materi, doa, dan sesuatu yang kita punya yang mereka butuhkan. Seseorang gembala yang tidak bersedia memberi, maka dia tidak akan melihat hasil yang maksimal. Kita nggak bisa menginginkan sesuatu, tapi kita nggak invest sesuatu ya. Kita nggak bisa, kalau waktu kita nggak investasikan ke mereka, lalu kita merasa mereka bertumbuh, perhatian kita nggak kita investasikan ke mereka, tapi kita mengharapkan mereka bertumbuh, nggak bisa. Kita nggak bisa menuntut hasil yang tidak kita usahakan. Gitu. Memang betul, Tuhan yang akan memberi pertumbuhan, tetapi kita diinginkan Tuhan untuk menjadi alatnya. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya melihat story seorang kakak, dan ini sangat menohok gitu. Saya tuliskan di sini, dia buat begini. Ini bicara memberi ya. Kadang-kadang ini bicara tentang PKK. Sebenarnya kadang-kadang kita ini tak punya waktu, dia buat begitu. Tapi kita hanya tak punya perhatian gitu. Ini persoalan PKK. Sebetulnya kita ini nggak punya waktu. Mungkin yang nggak kita punya itu perhatian gitu. Betul nggak ini? Kalau kau refleksikan di dalam dirimu, aku rasa nih betul. Kita itu bukan nggak punya waktu. Kita nggak punya waktu. Selama kita hidup, kita masih punya waktu. Kadang-kadang yang nggak kita punya itu perhatian. Gitu. Menarik ya. Jadi selama kau punya waktu, gunakanlah waktu itu untuk memberi perhatian. Gitu. Beri perhatian. Bagian terakhir. Menjadi gembala dengan cara perintah atau teladan. Jadi dia bilang di sini, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Teman-teman, kira-kira mana lebih gampang? Waktu kita ngajari adik kita, menyuruh atau memberi teladan. Kalau memerintah gampang, Dek, saat teduh ya, Dek, ini ya, inilah itu ya, itu perintah-perintah banyak sekali gitu. Tetapi menyuruh dengan menunjukkan teladan itu soal lain gitu. Jadi dia bilang, jangan kamu hanya memerintah. PKK jangan hanya memerintah, jangan hanya teori, tapi juga menunjukkan teladan. Kayak ada satu pernyataan yang menyebut, what we do speak louder than what we say. Apa yang kita lakukan itu ngomongnya lebih kuat daripada apa yang kita bilang gitu. Kita ngomong ini itu, tapi kita nggak lihat, ya Jadi what we do speak louder than what we say. Apa yang kita lakukan itu berpengaruh, itu lebih berbicara besar daripada yang kita lakukan. Jadi keteladanan itu penting. Seperti gambar, coba perhatikan. Nah kita ini kan PKK, pemimpin ya, kita itu bukan bos. Jadi jangan pernah hanya sekedar memintanya. Kalau bos itu dia minta, inilah, ini itulah. Tapi leader itu, pemimpin itu, dia datang ke adik-adiknya, dia bawa adik-adiknya. Jadi saya selalu merasa, jadi PKK itu bukan kita tidak sedang menarik adik-adik kita supaya maju dalam, Bayangkan ya, saya bayangannya gini, ini kita, adik-adik kita sedang berada jauh di sana. Kita bukan sedang menarik mereka supaya masuk ke posisi kita, tetapi kita mundur, kita datang ke mereka pelan-pelan, bawa mereka pelan-pelan, sambil tunjukkan teladan, berjuang sama-sama, supaya mereka bisa sama-sama gitu. Jadi keteladanan itu sangat diperlukan. Tuhan Yesus pernah sangat keras banget mengecam ahli-ahli Taurat di Matius 23. Karena apa? Karena mereka hanya menyuruh orang-orang melakukan ini itu, tetapi mereka nggak melakukan. Perhatikan Matius 23. Tuhan bilang gini, Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Maksudnya apa? Pada waktu itu memang yang jadi pemimpin PKK-PKK-nya itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, makanya disebut telah menduduki kursi Musa. Itu artinya mereka menduduki jabatan-jabatan penting. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu mereka ajarkan, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengerjakannya, tetapi nggak melakukannya gitu.
Mereka meminta, tapi nggak mereka melakukannya. Mereka mengajarkannya. Mereka mengikat beban-beban berat, meletakkannya. Inilah ini yang harus dilakukan. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Keras sekali Tuhan Yesus menegur mereka. Karena mereka menduduki kursi Musa. Mereka punya jabatan. Ini mungkin persoalan ya. Banyak PKK-PKK, mereka diberi jabatan, tapi mereka nggak melakukan fungsinya tadi. Kalau hari ini kita sedang dipercayakan Tuhan menduduki kursi tanda kutip jabatan, bukan jabatan tapi kesempatan menjadi PKK, menjadi pengurus. Ayo, lakukan apa yang Tuhan percayakan. Jangan kau hanya mengajarkan, tapi kau nggak melakukan. Teman-teman perhatikan gambar ini. Ini saya ambil dari buku Seven Habits. Nah, dia bilang begini, seorang PKK itu adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain gitu. Jadi tujuan kita kan tentu mempengaruhi mereka supaya jauh lebih baik. Seorang PKK itu tugasnya memberi pengaruh gitu. Pengaruh yang kita berikan pengaruh dari Injil gitu ya. Dan mereka bisa lebih baik. Nah, dia bilang begitu, cara untuk memberi pengaruh kepada orang lain itu dilakukan seperti piramida gitu. Di dalamnya ada perintah, perhatian, dan teladan gitu. Dan yang paling penting itu teladan. Karena gini, kalau kita hanya kasih perintah ke adik-adik kita, mereka akan tahu. Dek, ini ya, saat teduh ya, inilah semua segala macam. Mereka akan tahu, mereka hanya tahu gitu. Tapi kalau kita beri perhatian, mereka akan merasakan. Perhatikan ini. Kalau kita kasih perintah doang, pengajaran doang, mereka tahu doang. Tapi kalau kita kasih perhatian, kita tolong mereka akan bisa merasakan. Nah, orang yang perhatian itu bisa dirasakan. Tapi kalau kita memberi teladan, mereka akan melihat gitu. Jadi tiga-tiga ini harus. Kita kasih perintah. Nah, sekarang kita lebih banyak yang mana nih? Kita kasih perintah ke mereka, inilah ya, ada segala macam, kita ajarkan bahan, tapi nggak ada perhatiannya. Kita nggak tanya gimana kehidupan yang lain, gimana kondisi orang tuanya gitu, nggak ada perhatian. Dan paling buruknya kita nggak ada teladan. So if you want to change, if you want to give atau mempengaruhi adik-adikmu, berikanlah teladan, berikanlah perhatian, lalu kemudian berikanlah perintah. Teman-teman sedang lelah memikirkan ini semua, nah ada janji yang Tuhan kasih. Maka kamu, aku membayangkan ya orang-orang itu terima perintah dari Petrus, ayo gembalakan mereka, domba-domba yang sedang berserak itu. Mereka mikir, apa yang akan kami dapat? Dari tadi bicaranya, dituntut melakukan sesuatu. Memberi. Ini kan bicara sesuatu yang sulit. Lalu apa yang kami dapat? Tuhan bilang gini, maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Saya sangat yakin, one time, suatu waktu Tuhan akan datang, memuji kita, memberikan mahkota kemuliaan. Jadi yang kita cari itu bukan pujian yang lain. Jadi setialah. Jadi kesetiaan kita itu bukan dibatasi periode, tapi sampai Gembala Agung datang nantinya. Sampai Tuhan masih mengizinkan kita hidup. Nanti dia akan berikan kemuliaan. Jadi jangan sampai komitmenmu itu dibatasi periode, dibatasi waktu. Tapi terus-menerus. Bukan karena PKK kau kebetulan ya, maka kamu memperhatikan akak-akak kamu. Bukan. Tetapi mereka akan menjadi orang-orang yang jadi bagian hidupmu, seumur hidupmu. Saya rasa begitu sih. Periode itu hanya, ya periode pelayanan yang dibuat manusia lah. Tapi Tuhan sebetulnya menginginkan kita. Jadi, kalau kau punya kakak sekarang, langsunglah anggap mereka jadi orang-orang yang akan menjadi bagian hidupmu. Sampai Maranatha gitu ya. Jadi kayak punya adik gitu, kayak punya anak gitu. Yang memang harus diperhatikan, yang nggak bisa gitu. Kayak orang tua ya kan nggak mungkin dia menolak kalau ada anaknya gitu. Saya merasa begitu sih. Kalau kita akan berjuang. Nah ini bukan selalu berarti kita berhasil ya. Maksudnya keberhasilan itu nggak selalu ditunjukkan dengan mereka semua jadi PKK, enggak. Tapi paling enggak kita terus mau push tolong mereka gitu.
Dari semua yang saya sampaikan inilah kesimpulan. Saya rangkum di sini teman-teman. Tuhan menginginkan kita terus berjuang menggembalakan di masa sukar. Di tengah situasi yang sangat sulit ini, marilah berjuang. Mari berjuang, push dirimu gitu. Ayo saling menyemangati. Kalau lagi gagal, ayo bangkit lagi. Bisa yuk gitu. Yang biasa, bisa yuk gitu. Katakan kepada dirimu, kamu bisa gitu. Selalu menguatkan kita. Tengah situasi yang sedang sulit ini, marilah berjuang menggembalakan mereka yang Tuhan percayakan kepada kita. Sambil terus bersedia digembalakan Tuhan. Sejauh mana kau digembalakan Tuhan, itu akan mempengaruhi sejauh mana kamu menggembalakan Tuhan. Bagaimana caranya? 3 tadi yang di sebelah kanan. Dengan kerelaan, bukan keharusan. Fokusnya memberi, bukan mengambil. Melakukannya dengan teladan, bukan sekedar perintah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menolong kita untuk bisa melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit. Dan Tuhan kiranya menguatkan hati yang lemah, menolong orang yang sedang lesu, menghibur yang sedang kecewa, supaya bergairah kembali. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau setia dan sedia mengajar kami. Tengah kegagalan yang sering kami lakukan, tengah kebingungan yang sedang kami alami, di tengah keputusasaan yang sedang menimpa kami, di tengah kami bingung harus bagaimana menggembalakan, tetapi Tuhan sedia terus. Hari ini kami diajarkan bahwa masa sukar, masa sulit bukanlah masa yang membuat kami mundur, tetapi masa bagi kami untuk mempush diri kami. Juga menyadarkan kami betapa mereka yang Tuhan percayakan itu adalah kepunyaan Tuhan. Maka tolonglah kami supaya kami terus digembalakan Tuhan, sehingga kami bisa menggembalakan mereka. Tambahkan kepada kami kasih seperti yang Tuhan punya, sebagaimana Engkau terus sedia mengasihi kami, karena kami bisa sedia mengasihi mereka. Tuhan, ajarkan kami supaya kami menggembalakan mereka, bukan karena harus, tapi karena rela. Bukan karena sekedar status, tetapi karena keinginan masuk ke dalam hidup mereka. Tolong juga supaya kami mau memberi apa yang kami punya, bukan sekedar menerima, bukan sekedar ingin mendapat sesuatu. Tolong juga kami Tuhan supaya mempengaruhi mereka, menggembalakan mereka dengan teladan, bukan sekedar memerintah. Karena firman-Mu menguatkan, menolong, serta meneguhkan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kepada MC. Oke, baik Bang.